materinya disampaikan, monggo. Iya. Terima kasih Prof. Joko, kepada Ibu Kaprodi, kemudian kepada teman-teman sejawat, em, terutama Dr. Sujatmiko dan Dr. Delia. Bahan saya sudah kirim ke Dr. Deli ya, ke tadi pagi. Ini, Ya, sudah dok. nih, agar nanti bisa kita cermati bersama-sama. Jadi untuk 8 kriteria akreditasi penilaian kualitatif ini merupakan kriteria baru yang didasarkan pada implementasi Permen 53 tahun 2023. Nggih. Untuk ini saya izin untuk menayangkan PowerPoint. Ya, jadi sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam pelaksanaan akreditasi dengan penilaian kualitatif 8 kriteria ini ada beberapa kegiatan yang menjadi hal yang sangat penting untuk bisa nantinya menghasilkan naskah LED yang benar-benar memenuhi semua format dan standar yang sudah ditentukan oleh LAMPT tentunya. Nah, saya kira untuk panduan pelaksanaan ini sebenarnya untuk hari ini adalah perkenalan, sebenarnya belum termasuk 4 kali yang kita pertemuan. Namun demikian, saya kira Bapak Ibu sekalian sedikit sudah mulai eh, familiar dengan 8 kriteria, nggih, Bapak Ibu sekalian. Jadi, apa sih yang akan kita lakukan dengan mengimplementasikan 8 kriteria ini? Nah, yang pertama tentunya kita harus memahami dulu kenapa kok 8 kriteria itu penting dibandingkan yang bukan berarti yang 9 kriteria itu tidak penting, tetapi ini adalah lanjutan saya kira. Nah, di dalam 8 kriteria ini eh, nantinya akan disampaikan mulai instrumennya, kemudian bagaimana proses pembimbingan, kemudian tujuan pembimbingan, tata cara pembimbingan, prosedur pembimbingan, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam pembimbingan, serta kemudian ada jadwal pembimbingan. Nah, karena ini banyak sekali, kalau nggak salah itu sekitar 65 eh, halaman. Mungkin saya akan lewat-lewati saja, tetapi pada intinya bukan berarti bahwa yang dilewati itu tidak penting, tetapi eh, nanti Bapak Ibu bisa lebih mencermati lagi pada PowerPoint ini yang sudah saya kirimkan ke Ibu Kaprodi, serta buku tiganya sebagai dasar untuk penulisan LED-nya. Nah, kemudian kita mulai dengan instrumen. Nah, instrumen akreditasi LAMPTKES 8 kriteria ini sekali lagi adalah hal baru yang sebenarnya eh, baik prodi maupun asesor ini
belajar bersama-sama. Nggih. Jadi kami memang sudah uh, bertugas untuk melaksanakan asesmen terhadap 8 kriteria, tetapi dalam hal ini karena ini barang baru, jadi memang masih kami juga mengembangkan diri untuk belajar lebih banyak lagi tentang 8 kriteria ini. Nah, di dalam 8 kriteria ini terdiri atas 4 buku. Saya kira semua Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan ini ya, paling tidak di dalam PowerPoint yang dilaksanakan oleh sosialisasi yang dilaksanakan oleh Lampetekes. Jadi buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Nah, saya kira kalau Bapak Ibu saat ini sudah masuk ke jenjang pendampingan, berarti buku 4 ini sudah uh, sudah terlewatkan sedikit ya, karena sudah masuk ke simak dari Lampetekes. Kemudian yang paling penting bagi kita semua adalah memahami buku 3. Nah, kemudian kenapa buku 2 mesti harus juga? Nah, ini dia. Buku 2 itu isinya adalah penilaian oleh asesor. Nah, kenapa sih penilaian kok Prodi harus tahu? Justru ini pentingnya di sini, Ibu Bapak sekalian. Karena di dalam 8 kriteria ini semuanya betul-betul transparan. Dasarnya narasi adalah data valid dan dokumen bukti yang valid. Oleh karena itu, penilaian untuk yang dilakukan asesor itu juga penting diketahui oleh Prodi sebagai penyusun, ya. Kenapa demikian? Karena ibu bapak akan tahu, oh kalau nilainya segini, eh, ternyata asesornya menilainya seperti ini, ya. Sehingga ini merupakan suatu strategi untuk bisa menyusun LED sesempurna mungkin dengan memenuhi kaidah-kaidah pada penilaian akreditasi pada buku 2 dan buku 3. Ya, seperti itu saya kira. Nah, tentunya sepertinya kan kok cuma LED aja yang dinilai kan begitu ya. Tetapi di dalam LED itu ternarasikan semua data yang Bapak Ibu sudah isi pada format Excel yang ada di Lampetikes yang nanti Bapak Ibu pasti pada saat sekarang sudah mendapatkan ya, eh, Excelnya yang harus diisi ya, yang ada tabel 1 sampai, nah itu. Jadi pada Excel itu, ini adalah langkah pertama yang sangat penting, yaitu Excel itu harus betul-betul diisi dengan sempurna. Kenapa? Karena LED itu bisa disusun dengan bagus dan berdasarkan data, yaitu data dari mana? Analisis dari Excel yang telah Bapak Ibu sekalian isi. Yeh, paham ya? Sampai di sini sudah jelas ya. Jadi kita tidak menulis, kan seringkali terus apa ya ditulis di LED? Oh, saya nggak bisa ngarang, nggak ada ngarang, ya, tidak ada ngarang, tapi semua berdasarkan data. Data itu ada dua, data berupa data kuantitatif, ya karena penilaian kualitatif dasarnya adalah juga kuantitatif. Misalnya data jumlah mahasiswa, rasio mahasiswa dan peminat misalnya, berapa sih kelulusannya, kemudian IPK. Nah, semua ini mengacu pada standar yang berlaku pada Permen 53. Oleh karena itu, asesor akan menilai kualitatif berdasarkan data kuantitatif Ibu Bapak sekalian. Ya, dari sini. Dari mana data kuantitatif? Yaitu data yang Ibu Bapak sudah isi pada Excel yang sudah disampaikan oleh Lampetikes. Nah, data ini pun juga harus ada dasarnya. Dasarnya itu apa? Dokumen. Dokumen yang dokumen valid atau dokumen legal yang membackup data kuantitatif yang ada di Excel. Sudah paham ya, Ibu Bapak sekalian? Itu saja sebenarnya sehingga untuk memenuhi jumlah maksimum 150 lembar,
dari LED itu tidak susah karena kita tidak perlu membuat narasi-narasi yang sifatnya seperti membuat cerpen gitu ya, tidak, tetapi kita langsung pada elemen-elemen utama yang wajib kita isi sesuai yang ada di dalam buku 3. Ya, itu. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini. Jadi tentunya saya tidak akan terlalu banyak pada landasan hukum, sejarah, dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah naskah akademik, program studi ini Bapak Ibu bisa langsung nanti masuk ke sini yang akan menjadi, nah ini. Tentunya ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa? Ya tadi untuk mengantarkan misalnya kalau menceritakan tentang prodi, ya prodinya seperti apa, sejarah secara ringkas. Kemudian bab 2 itu adalah isinya adalah 8 kriteria. Kalau dulu yang 9 itu kan ada satu yang di apa namanya itu? Yang sekarang digabung ya untuk misalnya 5. 5 ini dosen dan itu kalau di 9 kan beda-beda ya. Seperti itu. Pada dasarnya untuk penilaian mahasiswa dosen tenaga ini adalah data dari Excel. Oleh karena itu Excel harus betul-betul sudah valid seperti itu. Nah, 8 kriteria ini. Kemudian berikutnya adalah proses penilaian program studi dan pertimbangan pakar. Nah, ini adalah urut-urutannya sebenarnya. Nah, ini saya kira bagian ini juga Bapak Ibu sudah sangat familiar bagaimana proses akreditasi ini dilaksanakan. Jadi kita sekarang sudah ada pada pembimbingan LED ya di sini. Ini selama 8 minggu, kemudian akan nanti dilanjutkan dengan kira-kira 7 minggu untuk penyelesaiannya. Dan kemudian masuklah ke sini dan seterusnya, persiapan asesmen dan seterusnya. Nah, nanti akan terakreditasi. Jadi ada 2 langkah, apakah nanti akan eh, SK biasanya terakreditasi itu bagi prodi baru ya. Nah, kalau sudah reakreditasi biasanya memang targetnya itu unggul. Nah, ini pun saya kira karena untuk mencapai unggul itu tidak mudah, banyak sekali faktor-faktor yang mesti dipenuhi, yaitu melebihi standar dari Lampetekes. Nah, ini memang agak susah sehingga ya kita berusaha maksimum untuk bisa unggul, tetapi untuk mendapatkan itu sangat-sangat tidak mudah. Saya kira agak berbeda dengan yang 9 kriteria. Karena kalau kriteria 9 itu kan kuantitatif ya, berdasarkan itu. Nah, ini. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan pada saat menulis evaluasi diri atau LED? Ini sebenarnya mudah ya, tulis yang dikerjakan dan kerjakan yang ditulis. Nah, tulis yang dikerjakan dan kerjakan yang ditulis itu mengikuti format pada buku 3. Di sana ada elemen-elemen, nanti akan saya buka ya, biar biar enggak bingung. Jadi LED itu harus disusun berdasarkan analisis data kuantitatif Excel yang Ibu Bapak sudah isi seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian narasi upaya yang telah dilaksanakan berdasarkan dokumen. Jadi selalu ada dokumen sebagai bukti. Jadi kita nggak bisa misalnya menarasikan misalnya begini. eh, Prodi kami sudah sangat bagus karena gini gini gini. Nah, yang menilai sangat bagus itu kan kita ya. Bukan bukan standar yang berlaku. Oleh karena itu saya kira bagusnya seperti apa? Oh, sudah dapat ini. Nah, lebih baik menuliskan misalnya bahwa eh, kinerja prodi dalam hal Tridharma telah melakukan penelitian sebanyak ini. Kemudian yang publikasi ilmiah masuk Scopus sebanyak ini. Ini sudah langsung bisa memberikan apa namanya itu performance yang bisa menjadi dasar penilaian dari asesor karena jumlah skopus dan segala macam itu kan masuk ke data kuantitatif ya, dan itu ada standarnya. Standarnya apa ya tadi berdasarkan Permen 53, kemudian standar dari LAMPT. Ya. Kalau dulu kita juga kalau sama dengan standar
SNDikti. Nah, ini juga digunakan. Jadi standar atau SNDikti dan standar LAMPT itu lebih tinggi sedikit dibandingkan SNDikti. Sehingga kalau standarnya itu sama dengan SNDikti, nah itu penilaiannya adalah masuk ke kriteria terakreditasi. Karena hanya tiga kan, unggul, terakreditasi, dan tidak terakreditasi. Seperti itu saja berdasarkan kualitatifnya. Ya, kemudian yang ketiga, setiap kriteria yang memiliki variasi jumlah pemenuhan elemen. Ya, ini ada di buku 3 ya, Ibu Bapak. Jadi ikuti itu setiap elemen itu mohon dituliskan kemudian dijawab. Tentunya menjawabnya harus berdasarkan data dan dokumen bukti. Ya, ini. Terus strategi yang sangat penting itu apa sih? Nah, selalu berpedoman pada buku 3 dan memperhatikan buku 2 karena kita kan ingin tahu gimana sih penilaiannya asesor. Oh, ada di buku 2, nggak ada rahasia lagi, jadi bisa di dipelajari juga dari sana. Nah, kemudian yang kedua, lampiran dokumen pendukung bisa lebih dari eh, yang diminta ya, dan semuanya harus sesuai. Artinya kalau itu yang diminta misalnya dokumen peta kurikulum, ya ada peta kurikulumnya seperti itu. Jadi sesuai antara yang diminta dan yang dilampirkan. Nah, kemudian kalau dilampirkan kan banyak dalam bentuk link. Ya, Ibu Bapak sekalian, jadi bisa dituliskan dalam bentuk link yang hidup. Artinya begitu diklik dia akan keluar. Nih, seperti itu. Nah, ini ya. Di dalam buku 2 ini saya kira, nah ini yang saya maksudkan adalah ini sebentar Ibu Bapak. Ini. Jadi di dalam kriteria 1 misalnya visi misi, ini hanya sebagai contoh saja ya Ibu Bapak sekalian. Untuk kriteria yang selanjutnya nanti Ibu Bapak bisa membuka di buku 2 atau buku 3. Nah, bagaimana sih ini dinilai kan begitu. Jadi pada kriteria 1 ini kan PMTS ya. Apa sih yang dinilai? Elemen utama yang dinilai itu apa sih? Satu adalah bagaimana rumusan VMTS dan unggulan prodi pendidikan profesi. Nah, karena ini contohnya profesi, tapi mungkin bisa diubah menjadi pendidikan D3 medis veteriner kan gitu. Jadi ini bisa berubah, tapi angkanya tetap satu. Ini tadi kan kriteria 1 visi misi, kemudian satu pernyataan visi. Nah, ini ditulis seperti gimana sih prosesnya kemarin visinya sudah mengacu pada visi uh, yang di dalam struktur organisasi itu ya. Kalau prodi itu di bawah politeknik berarti visi sudah mengacu pada visi politeknik. Misalnya visinya apa dan pada saat menyusunan punya apa SOP ya. Kemudian yang diundang siapa saja, ada eksternal dan internal stakeholder. Nah, itu diceritakan, ditambahkan buktinya. Kalau kita mengundang eksternal, siapa aja sih yang diundang? Ada uh, apa namanya itu daftar hadir. Oh, ini. Klik gitu keluar. Nggih. Nah, kembali ke sini. Terus gimana caranya menulis di dalam LED untuk poin elemen utama 1.1.1. Ini kan yang ditanyakan bagaimana rumusan. Nah, ini kan kita nggak, karena kita menjawab, kita nggak menuliskan dalam bentuk tanya. Tentunya rumusan VMTS program studi D3 Medik Veteriner, misalnya gitu kan. Satu. Nah, program studi memiliki, ini kan ditanyakan memiliki visi, misi, dan unggulan, misalnya gitu, yang diceritakan gimana caranya menyusun, kemudian melibatkan siapa saja, kemudian bagaimana menentukan keunggulan prodi, dan yang paling penting adalah dokumen yang berisi tentang keunggulan dan spesifikasi prodi. Nah, ini biasanya kan ada di pedoman akademik misalnya. Diklikkan aja di situ link pedoman akademik. Yeh, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, apa sih yang ditanyakan? Terdapat keterkaitan. Nah, ini dengan institusinya. Jadi
terdapat keterkaitan VMTS dan unggulan ya dari Politeknik dengan prodinya. Kan tadi kita sudah bicara, oh visinya adalah eh, apa? Tadi telah telah apa? Jadi visi prodi tentunya mengacu telah mengacu pada visi dari Poltek ya. Seperti itu. Kemudian keunggulannya atau biasanya di prodi itu kan namanya apa? Visinya apa? Visi keilmuan. Ya, visi keilmuan itu ditentukan untuk juga menentukan keunggulan prodi. Nah, ini pentingnya di mana? Nah, keunggulan dan visi keilmuan ini menjadi ciri khas dari prodi Bapak Ibu sekalian, dari prodi D3 Medik Veteriner. Nah, gimana sih menentukan itu? Kan begitu ya. Nah, sebagai gambaran secara utuh saja. Di Indonesia D3 Medik Veteriner tuh ada berapa? Yang paling tahu kan Ibu Bapak ya, ada berapa? Misalnya sekarang nih ada, katakanlah ada 6. Di sini, dan di sini. Nah, kemudian apa sih yang eh, D3 yang di Payakumbuh ini yang keunggulannya itu apa? Yang tidak dimiliki oleh lulusan dari D3 yang lain. Nah, itu menjadi keunggulan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Tapi tentunya kita tidak bisa bicara, oh keunggulannya nih, mana dokumennya kan begitu ya. Nah, harus ada di dokumen. Nah, keunggulan itu mencerminkan visi keilmuannya itu ada di keunggulan prodi. Deh, itu yang dijawab. Sehingga sebagai contoh, 1.1.1 ini judulnya adalah rumusan visi misi atau VMTS ya, saya singkat aja dari program di Diploma 3 Medik Veteriner Politeknik Payakumbuh. Nah, ini ada kemudian panduan untuk asesor. Asesor gimana caranya menilai? Nah, asesor tuh akan gini, oh prodinya gimana sih? Sudah punya visi? Oh sudah. Terus kemudian visinya sudah mengacu ke institusinya? Oh sudah ada. Ini kemudian keunggulannya kayak gimana dia caranya menentukan keunggulan? Nah, ini kan berdasarkan identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayahnya dia. Jadi apa sih yang keunggulan itu adalah bentuk dari eh apa namanya itu? Kompetensi atau learning outcome dari lulusan D3 ini yang betul-betul menjadi ciri khas, menjadi ya keunggulan ya. Seperti misalnya kalau gampangannya begini, kan ada kalau sebagai analog aja, ada kita bicara tentang mie ya, ada super mie, ada Indomie, apalagi satu. Kenapa sih kita, oh nggak enak super mie, enakan Indomie. Kenapa? Oh dia tuh rasanya pedasnya lebih ini loh dibandingkan super mie. Nah sehingga orang tuh memilih, kalau mau milih yang pedas, eh, pakai atau makan Indomie. Kalau nggak begitu pedas, nggak suka pedas, jangan makan Indomie tapi super mie. Nah seperti itu. Itu adalah gambaran bagaimana kita membayangkan yang dimaksud dengan keunggulan dan spesifikasi produk itu seperti itu. Dan itu tidak hanya ditulis tetapi di eh, ditentukan atau ditetapkan berdasarkan itu tadi ada mengundang masukan dari eksternal stakeholder dan internal stakeholder sesuai dengan kebutuhan di wilayah tersebut. Ye, ya seperti itu. Nah, kalau sudah itu, oh ada, kemudian itu melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal itu harus ada. Sehingga Bapak Ibu pada saat menuliskan yang satu-satu itu poin-poin pentingnya itu harus ada. Dan ada link yang menunjukkan eh, buktinya. Nah, ini kan ada kegiatan, notulen, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh, ini kok kembali ke sini. Mohon maaf. Ya. Nah, buku 3 tadi saya kira ada sudah ya, ada kriteria, subkriteria, elemen utama, pemenuhan itu tadi yang ada satu, kemudian pemenuhannya ada 2 ya. Dan ini di dalam satu kriteria, misalnya kriteria 1 itu ada 6 sub elemen kalau nggak salah ya. Saya sendiri nggak hafal ya karena banyak sekali. Nah, Eh, ini tadi contohnya, misalnya satu-satu ini ada 2.
pemenuhan harus terjawab itu ada dua. Kemudian berikutnya juga ini tadi sudah saya kira sama subkriteria ini seperti itu. Karena ini banyak, jadi saya mungkin tidak terlalu ini ya, Ibu Bapak sekalian, nanti bisa kita bicarakan. Nah, saya hanya menjelaskan hal-hal yang sangat penting yang perlu dipahami untuk bisa menarasikan LED eh, dengan smart ya. Nah, LED ini saya kira semua sudah sangat paham adalah seperangkat deskripsi, analisis mendalam serta komprehensif pada yang melibatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPPS. Nah, UPPS-nya apa? Kan gitu ya. Berarti kalau prodi D3 itu di bawah langsung dari Politeknik, ini direktur ya kalau di Politekniknya. Berarti UPPS-nya adalah Direktur Politeknik. Sehingga data-data dari Politeknik itu diambil juga diperlukan ngambilnya dari sana. Ya. Nah, ini untuk dirumuskan pemecahan melalui strategi dan program pengembangannya. Saya kira sudah sangat paham ini. Kemudian evaluasi diri berisi tentang evaluasi kinerja dengan dukungan fakta data tadi ya. Jadi datanya dari mana? Excel yang kita sudah isi. Faktanya dari mana? Dokumen, lampiran dokumen valid yang mendukung dari pernyataan kita. Kemudian informasi melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan program studi. Nah, dengan kita tadi menganalisis misalnya Excel-nya untuk misalnya jumlah mahasiswa dan lain sebagainya, kita bisa menganalisis, oh kekuatannya ini, oh kelemahannya, oh kok susah ya, mahasiswanya kok peningkatannya kok sedikit ya, gimana caranya ke depan? Nah, ini strateginya seperti apa? Ya, sehingga yang sangat diperlukan yaitu bagaimana menilai kinerja akademik dan administratif dari UPPS dan PS. Nah, sekali lagi bahwa UPPS dalam hal ini sebenarnya adalah pemegang kebijakan, pengambil keputusan. Kemudian PS adalah yang mengeksekusi atau yang melaksanakan atau ujung tombak pelaksana dari kebijakan yang sudah ditentukan di atasnya atau UPPS. Sehingga tidak ada lagi kata-kata Prodi D3 memiliki kebijakan, nggak ada. Kenapa? Karena Prodi itu adalah tugasnya sebagai pelaksana, ujung tombak pelaksana Tridharma perguruan tinggi. Yang menentukan seperti apa Tridharma itu dilaksanakan adalah UPPS. Ya. Sehingga UPPS lah yang menentukan itu dan seterusnya. Nah, kemudian, nah ini adalah saya kira sudah ada ya. Bapak Ibu bisa mengikuti tentang formatnya seperti ini. Ini juga kertasnya. Jadi kurang lebih 150 halaman. Berarti 150 halaman itu dari mana kan gitu ya. Jadi saya kira 150 halaman itu di dari mulai halaman 1 di bab 2 laporan evaluasi diri. Nih, kalau maaf di pendahuluan. Jadi rangkuman eksekutif dan seterusnya ini sudah masuk ke halaman. Kok sedikit sekali? Tidak, Ibu. Saya kira Ibu Bapak 150 halaman itu akan kebanyakan kalau kita sudah menuliskan secara smart, padat, singkat berdasarkan data. Jadi kita nggak lagi eh, membuat kalimat-kalimat apa ya namanya itu yang mendayu-dayu misalnya enggak ya. Jadi semuanya sudah jelas ada di menjawab pada elemen utamanya. Nih, seperti itu. Nah, ini kemudian prosedur akreditasi saya kira ini semua sudah Bapak Ibu sudah memahami. Kita semua sekarang pada tahap pembimbingan atau nurturing pada evaluasi diri. Nah, kemudian nanti setelah nurturing ini selama 8 minggu akan dilanjutkan dengan finalisasi oleh Ibu Bapak sekalian
untuk kemudian selama 8 minggu juga untuk kemudian di submit di SIMAK lagi. Kemudian menunggu asesmen kecukupan, kemudian barulah asesmen lapang. Seperti itu. Jadi keputusan hasil akreditasi biasanya tidak lama ya. Jadi kalau umumnya bahwa majelis itu akan bersidang pada minggu ketiga keempat pada setiap bulan. Nah itu langsung biasanya dalam waktu 1 minggu itu sudah keluar hasilnya. Deh. Kemudian setelah keluar hasilnya, nanti ibu bapak akan berhadapan juga, tidak selesai terus menunggu 5 tahun kemudian, tapi ada proses MUNEF. Nah ini juga yang harus dilaksanakan. Kemudian ada penutup seperti itu. Nah berikutnya, nah ini saya kira kriteria-kriteria tadi kita sudah mencontohkan yang kriteria 1 ya. Nah, ini catatan yang penting saja ya, elemen utama dan pemenuhan terhadap elemen utama menggunakan instrumen akreditasi. Ini kan kemarin karena ini belum ada yang khusus untuk D3, maka ditulis sebagai sarjana keperawatan. Nah, ini karena sekarang, jadi Ibu Bapak mohon ya untuk mendownload eh, format yang terakhir, yang terbaru. Karena apa? Karena setiap saat itu ada perbaikan-perbaikan. Sehingga misalnya, oh dulu sudah pernah kok mendownload ini, misalnya untuk D3. Nah, ada perubahan-perubahan. Tadi pagi saya sudah download juga yang terbaru. Itu ternyata kalau saya belum buka secara keseluruhan membandingkan yang dulu pernah Bapak Ibu saya berikan ya kalau nggak salah. Dan sekarang itu ada perbedaan memorinya. Sehingga kalau ada perbedaan di angka memorinya, maka tentunya di dalamnya ada yang berubah. Ye. Jadi mohon itu di ini biar nggak membingungkan nanti. Nah ini per per kriteria ya jumlahnya berapa? Nah ini kalau di visi misi ini ada tergantung ya. Ini kalau yang ini saya kira semua sudah sama ya pernyataan. Jadi ada satu-satu kemudian ini ada 6 dan seterusnya. Jadi semua elemen utama itu harus terjawab. Hmm. Caranya menjawab gimana? Ya tadi kita harus mendownload buku 3 di sana tinggal di kopas saja yang penting-penting dari kata tanya menjadi kata jawab. Nih, tadi seperti PMTS perlu dirumuskan sebagai berikut. Kita jawab yang 2 tadi. Nih. Untuk kurikulum ini ada banyak ya, ada 27 sampai 30 kalau nggak salah ya. Nah, mohon hati-hati dalam menyelesaikan kriteria 2. Kenapa? Kriteria 2 itu harus betul-betul dituliskan sesuai dengan data yang Ibu Bapak miliki dan menjawab semua elemen utama yang ditanyakan. Kenapa? Karena kriteria 2 atau kurikulum ini menentukan siapa? Menentukan lulusan ibu bapak sekalian. Sehingga kalau kurikulum ini ada yang tidak terjawab, maka ini akan sangat-sangat berbahaya bagi kelangsungan prodi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu mesti hati-hati dan mengikuti dengan hati-hati juga, jangan sampai ada yang kelewatan. Nih, seperti ini. Nah, ini saya kira ini adalah butir-butirnya yang ditanya. Tadi sudah ini seperti ini. Visi misi banyak, jadi banyak sekali sebenarnya. Oleh karena itu, untuk menyusunnya diberikan 8 apa namanya itu untuk finalisasi kan diberikan 8 minggu ya. Karena memang tidak mudah. Nih, seperti ini. Demikian juga untuk kurikulum, kemudian seterusnya sampai 8 kriteria seperti itu. Dari sini kira-kira Bapak Ibu ada yang ditanyakan sambil sambil menjawab. Nah, yang agak berbeda dari kriteria 9 itu adalah penilaian. Kalau dulu penilaian itu kan masuk ke dalam kurikulum ya, bagian dari kurikulum. Nah, sekarang ini memiliki kriteria sendiri, yaitu kriteria 3 tentang penilaian. Nah,
ini harus juga hati-hati karena dulu nggak ada, sekarang baru ada. Kadangkala ini data-data yang kita miliki kadangkala agak-agak semerawut, ya. Tapi Bapak Ibu nggak usah panik, tinggal nanti memilah-milah mana yang diperlukan. Jadi misalnya kebijakan dan sistem penilaian. Nah, kita pasti mengacu pada Permen. Seperti apa sih Permennya? Nah, setelah Permen kan ada kebijakan yang dilakukan oleh Poltekkes. Mohon maaf, oleh eh, Poltek. Oh, penilaian untuk Poltek seperti ini. Ini adalah kebijakan yang nanti akan diikuti atau diimplementasikan oleh semua prodi yang ada di bawah Poltek. Ya, seperti itu. Nah, terus apa sih yang ditanyakan? Nah, tentang kebijakan tentunya ini bukan prodi yang membuat. Pastinya dasarnya adalah Permen, yang membuat adalah UPPS atau institusi sebagai perpanjangan tangan dari pelaksanaan Permen 53. Nah, kemudian ini ada berapa? Ada 126. Bahkan mungkin yang sekarang kalau untuk yang di D3 mungkin agak lebih sedikit ya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Sehingga memang ibu bapak harus mendownload yang khusus untuk D3 paramedik veteriner, bukan yang lain. Nih. Jadi yang satu penilaian manakah yang digunakan untuk setiap capaian pembelajaran tertentu. Nah, ini ibu bapak apa sih yang dimaksud? Nah, ini ditulis di sini. Metode penilaian diterapkan. Nah, seperti itu. Yang dijawab adalah dua poin itu, memastikan metode penilaian tersebut memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan dampak terhadap pendidikan. Nah, ini semua biasanya kan kalau kita di Prodi itu ada pedoman akademik yang menjelaskan seperti apa sih penelitian yang dilakukan untuk Prodi D3 misalnya. Misalnya bahwa kebijakan bahwa untuk D3 karena keterampilan yang menjadi fokus berarti 70% adalah penilaian terhadap keterampilan. Nah, tentunya tidak hanya itu saja. Terus gimana caranya kan gitu. Berarti itu nanti harus dikaitkan dengan bagaimana praktikumnya seperti apa, kemudian kuliahnya seperti apa, seperti itu. Itu nanti kaitannya banyak banyak yang akan bisa dikaitkan di Itu sana. Nggih. buat Ada saya. pertanyaan? Silakan Bapak dan Ibu. Nggih. Seterusnya, jadi Ibu Bapak menjawab ini satu persatu ini. Nggih. Izin bertanya, Nggih, silakan Bu, silakan. Bu Dokter. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Senang bisa bertemu kembali dengan Bu Hapsari ini walaupun tetap via online ya, belum pernah tetap muka. Dok, Iya, syukur, terima kasih. Nggih. iya. Ini Nggih. eh, mungkin sama-sama tahu ya, ini sejarahnya. Kita awalnya kan akreditasinya di Ban PT, kemudian Nggih. Ban Masuklah PT PT. mengalihkan ke PT Cash. Jadi memang Nggih. kemudian kami melihat instrumen yang ada di dalam PT Cash pula langsung kepada kualitatif begitu ya. Kami Iya. melihat-lihat ternyata sebenarnya belum banyak yang belum maaf tadi lupa ngidupin video apa kameranya. Iya, saya Lupa ya mohon maaf apa? ini nggak bisa on cam karena Mm-mm. koneksinya nggak bagus. Iya, iya. Iya, Iya. silakan silakan Eh, dokter. jadi banyak hal-hal yang kami lihat yang Iya, dinilai di instrumen kualitatif ini yang kami itu belum belum ready gitu, belum iya, ada iya, sama iya, sekali. Contoh ya saya ambil contoh satu. iya, Di bagian kurikulum ada penilaian keselamatan pasien kan begitu. Di iya, kami itu selama ini belum ada kebijakan yang mengatur itu begitu. Jadi eh, kalau di Ban PT itu kan biasanya kita menyusun instrumen itu berdasarkan TS. Nah, betul. kalau di sini kan TS-nya berarti kan yang mungkin itu kan TS itu kan artinya waktu apa namanya apa tahun ajaran penuh begitu ya. Kalau yang Tahun penuh itu sekarang, dua, singkatan TS itu tahun sekarang. iya. Iya, Ah, betul. nah, jadi kalau misalkan ini kan kami belum belum selama ini belum buat. Nah, di Iya, masa-masa kami menyusun ini, kami siapkan itu dokumen kebijakannya itu tentu
kadang-kadang ya penerapannya itu mungkin sebagian belum optimal gitu karena kita membuatnya kebijakannya tentu di saat ini tentu penerapannya jadi kan belum optimal. Nggih, Nah, itu nggih. nanti seperti apa biasanya apakah itu tetap diakui sebagai sebuah upaya atau sebuah bukti yang kami kerjakan atau karena apa namanya belum belum apa namanya belum full diterapkan gitu menjadi sesuatu yang tidak bisa dinilai itu seperti apa, Bu? Barangkali Nggih. itu dulu yang Nggih. saya tanyakan. Nggih. Nggih. Terima kasih pertanyaannya, Dokter Sujatmiko. Mungkin dari Prof Joko akan Ye, memberikan. Silakan, ya, Prof. ye. Terima kasih Pak Dr. Jatmiko. Ya, tadi Iya, eh, Pak Joko. hari, Salam salam ketemu juga nih Pak Joko baru pertama sekali online juga ya, pula ya, iya. ye, ye. Jadi memang apa namanya di dalam penilaian kualitatif itu yang terpenting itu adalah dokumen. Jadi kalau kita menarasikan itu adalah apa yang disampaikan Bu Dr. Apsari tadi betul ya. Narasi itu berdasarkan dokumen. Nah, dokumen itu wajib harus ada walaupun itu belum dilakukan. Ya, jadi apa namanya SOP tentang tadi apa namanya penanganan pasien walaupun tidak menangani pasien tetapi kalau ada SOP dan dokumen yang ada itu dinarasikan saja tidak persoalan ya. Jadi walaupun tidak dilakukan tidak ada persoalan asalkan ada SOP dan dukung dokumen pendukungnya itu ada. Begitu Pak Ustadz Miko. Nggih. Iya, Nggih. terima kasih Prof Terima Joko kasih ya. Prof Joko. Nggih, Yeah. mungkin mohon mohon izin untuk menambahkan. Yeah. Jadi begini, Dokter Sujatmiko. Kenapa sih kok itu muncul kan begitu ya? Kami sendiri Iya, iya. juga sempat sempat kaget karena apa? Oh, ternyata ternyata karena dasarnya ini adalah awalnya itu penilaian untuk human, untuk Iya, iya. fakultas kedokteran, sehingga keselamatan pasien itu bukan berarti bahwa hewan itu tidak penting, tidak, tapi untuk di manusia itu kan nggak boleh, meskipun cuma 1%, dia nggak boleh ada sampai menimbulkan kematian kan begitu ya, karena itu nyawa. Nah, kalau di hewan kita, kalau kita mau jujur, semua belum pernah menyentuh itu. Itu yang pasti itu. Tetapi ke depan karena eh, meskipun hewan itu ada pet animal yang memerlukan penanganan-penanganan khusus untuk memberikan keselamatan baik bagi hewannya dan juga bagi dokternya atau paramediknya, maka itu perlu disiapkan suatu SOP guna melindungi hewannya ataupun juga SOP untuk perlindungan bagi mahasiswa atau ini paramedik kalau dia sudah lulus kan menjadi paramedik. Nggih. Nah, itu yang mungkin perlu disiapkan. Meskipun sekarang kita belum belum menerapkan, tetapi saya kira secara tidak tertulis pun kita sudah melakukan. Misalnya, kalau kita mau melakukan suatu pembedahan yang mendadak, misalnya, kan tentunya kita ada langkah-langkah untuk penyelamatan, misalnya melakukan apa namanya itu disinfeksi, sterilisasi, apa itu pencukuran bulu di sekitar, kemudian untuk diri sendiri juga melakukan. Nah, itu kan kita lakukan ya. Tetapi kita Iya, mungkin dokumennya nggak ada, kan gitu ya. Kita hanya iya menjelaskan benar-benar. mahasiswa, oh kalian itu kalau mau operasi ini harus steril, tangan harus steril, harus pakai jas lab dan lain. Itu adalah upaya untuk memberikan keselamatan bagi para medik. Nah, bagi hewannya kita mesti periksa dia apakah dia untuk hewan-hewan tertentu, misalnya anjing jenis tertentu, dia tidak boleh kena penisilin misalnya. Kita kita harus hindarkan itu. Nah, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk keselamatan pasien. Kita, kalau jujur, itu kita melakukan, tetapi tidak semua
fakultas ya atau program studi itu memiliki SOP itu. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa bisa menyusunnya kan begitu ya. Karena kan sebenarnya nggak susah itu menyusunnya. SOP untuk keselamatan pasien pra operasi misalnya, pra prolaps. Jadi, langkah-langkah dasar untuk upaya penyelamatan bagi pasien untuk terhindar dari hal-hal yang menyebabkan suatu tindakan paramedis itu menjadi gagal gara-gara sesuatu hal yang sebenarnya sangat sepele, kan begitu. Itu saja sebenarnya Dok Sujatmiko. Jadi itu Ya, aja sehingga terus kalau misalnya terus gimana? Nah, kita narasikan untuk keselamatan hewan karena ini kan kita memang betul-betul apa namanya mengadop mengadop dari akreditasi yang dilaksanakan oleh eh, kedokteran manusia. Nah, kita di kedokteran hewan kan belum sepenuhnya mengadop meskipun sudah melaksanakan. Ya tinggal dinarasikan untuk penyelamatan terhadap pasien sudah dilaksanakan seperti misalnya ini tapi sekarang sudah di didasarkan dengan standar operasional yang baku yaitu SOP-nya ini. Tinggal Bapak Ibu menyusun aja SOP kan paling nggak sampai 2 lembar ya untuk iya, memenuhinya. iya. Yeh, begitu eh, dokter. Terima kasih Bu Afsari, terima biar kasih biar terbayang saja. Jadi Bapak. eh, begini, intinya Bapak Ibu jangan merasa, aduh ini kok banyak sekali ya, nggak ada. Seperti ini, penilaian ini kan kita nggak punya kan, karena kita sudah terpaku dengan 9 kriteria yang penilaian penilaian itu hanya bagian dari kurikulum kan begitu ya. Nah, Iya, orang dia berdiri sendiri, terus gimana kan gitu. Nah, kita kembalikan lagi di dalam kurikulum itu kan kita sudah ada menuliskan bagaimana penilaian kan begitu ya. Eh, keterampilan menjadi 70%. Nah, Bapak Ibu tinggal mengambilkan aja dari situ menjadi suatu kebijakan yang berdiri sendiri. Ya, Karena memang kenyataannya kita melakukan, masa kita nggak melakukan penilaian dulu, kita sudah meluluskan banyak sekali paramedik D3 ini kan ada penilaian. Hanya mungkin perlu di apa namanya itu diurai lagi yang tadinya masuk ke kurikulum kita eh, ambil untuk masuk ke dalam ini penilaian yang kita lakukan. Begitu, ya, Dok. ya. terima Mudah-mudahan kasih. bisa Iya. bisa Jadi saya memuat. menambahkan aja Pak Jadi Dr. silakan. Sujatmiko. Ya, Iya, jadi iya, kalau Prof. seandainya Bapak Ibu itu belum pernah melakukan tetapi di pertanyaan kriteria atau subkriteria itu ada, itu dibuatkan aja dokumen itu baik itu SOP atau apalah bentuknya itu begitu. Ya, jadi tidak 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 harus terus apa namanya, waduh buntu, waduh ini tidak dilakukan gimana itu tidak ya, artinya dibuat aja SOP-nya ya seperti tadi umpamanya penanganan pasien itu belum pernah ya dibuat aja seakan-akan ada SOP yang akan dijalankan jika melakukan pekerjaan itu. Gitu Pak Sujatmiko. Terima kasih, Prof. Iya, Sangat mencerahkan. iya, Mudah-mudahan dengan 8 kriteria ini tidak ini ya dok ya. Waduh kok susah sekali ini terus gimana mulai dari mana Iya, terakhir mana? Tidak. Bro. Pokoknya nanti kalau kalau sudah jalan iya, ini kok. Ya silakan nanti kalau kita konsultasikan kita diskusikan bersama. Nah ini yang sering kali menjadi pertanyaan kita misalnya ini ya 3.2 titik ya 3.2 penilaian dalam mendukung pembelajaran. Nah, ini kan ada ditanyain misalnya bagaimana mahasiswa dinilai untuk meningkatkan capaian pembelajaran. Kita bingung, saya aja awalnya bingung apa sebenarnya pertanyaan ini kan gitu ya. Nah, ini ternyata penjelasannya program studi memberikan umpan balik kepada mahasiswa berdasarkan hasil penilaian di sepanjang kurikulum. Nah, sehingga apa sih yang kita perlu siapkan di sana? Nah, kita kan biasa menilai mahasiswa. Mungkin ada portofolio, dalam bentuk portofolio perkembangan masing-masing mahasiswa dalam satu mata kuliah tertentu, itu seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa. Nah, di sana, oh mereka nih kayaknya ada kekurangan di sini, misalnya. Misalnya,
UAS misalnya. UAS kan biasanya soalnya sama ya. Bukan sama, artinya waktunya itu bersamaan semua. Nah, untuk menentukan soal yang layak masuk ke dalam soal UAS itu kan ada ada prosedurnya ya. Seperti apa? Nah, itu tinggal nanti dimasukkan di sini. Oh, ternyata misalnya umpan baliknya itu apa? Oh, mereka itu nggak bisa menjawab. Sebagian besar mereka tidak bisa menjawab nomor sekian misalnya. Nah, berdasarkan itulah mungkin perlu diberikan eh, tindakan itu adalah untuk memperdalam di nomor yang dia tidak bisa jawab. Misalnya seperti itu. Y. Dan seterusnya. Nah, sehingga mungkin Bapak Ibu tinggal menuliskan aja dulu, nanti setelah itu kita bisa diskusikan pada saat minggu ini kalau penilaian kan kriteria 3 ya. Itu berarti 2 minggu ke depan kita bicarakan di dalam forum yang spesifik untuk berbicara tentang kriteria 3, 4, dan 5. Yeh. Berikutnya, ini masih penilaian. Penilaian masih banyak jadi. Kriteria 4. Ini saya kira untuk kebijakan seleksi dan ini sudah ada. Tinggal Bapak Ibu ngambil aja dari Poltek itu seperti apa. Nah, konseling. Nah, konseling itu pastinya ada. Apakah dia dilaksanakan oleh dosen wali atau dosen apa akad apa nih PA atau pembimbing akademik atau seperti apa, dan itu biasanya kan ada SK ya. Nah, tinggal itu aja terus seperti apa mereka melaksanakan prosedurnya, seperti apa konseling itu dilaksanakan. Nah, tinggal diceritakan aja ada buktinya seperti itu. Kemudian lingkungan kerja dan belajar mahasiswa. Nah, ini juga bagaimana lingkungan kampus itu memberikan dukungan bagi op- eh, apa dukungan bagi mahasiswa untuk belajar seoptimal mungkin untuk bisa memenuhi kompetensi yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian ya ini ada keselamatan mahasiswa. Ini juga hal yang baru ya, Bapak dan Ibu sekalian. Keselamatan mahasiswa ini tentunya keselamatan jiwa ataupun keselamatan mental ya. Di dalam hal ini kok keselamatan misalnya bisa juga diberikan penjelasan tentang eh, apa namanya dukungan atau perlindungan mahasiswa misalnya adanya kartu BPJS lah, adanya klinik, adanya apa namanya pokoknya yang terkait dengan itu. Nah, kalau di lab apa misalnya keselamatan mahasiswa misalnya ada alat-alat perlindungan misalnya kalau terjadi kebakaran apa yang mesti sudah ada di sana dan seterusnya. Itu sebenarnya yang menjadi penjelasan sehingga Bapak Ibu menarasikan apa yang Bapak Ibu miliki saat ini. Jadi nggak usah terlalu, oh ini kita nggak punya loh ini, terus kemudian mandek. Jangan. Tuliskan apa yang dimiliki dan ada buktinya. Itu saja. Ya, ini seleksi saya kira tidak ada masalah, semua sudah ada. Kemudian counseling, nah ini tinggal menjawab saja di sini seperti ini. Mohon maaf juga Bapak dan Ibu, kalau untuk 4 ini mungkin masih ada bolehlah sebagian yang tidak, tapi rasanya bisa terjawab kok ini semua. Misalnya prosedur evaluasi pelayanan akademik. Eh, nah ini yang sering tidak ada itu kan atau susah didapatkan itu kan misalnya survei ya, survei kepuasan mahasiswa terhadap apa, kepuasan terhadap eh, layanan misalnya terhadap layanan yang diberikan misalnya tadi kalau terkait dengan keselamatan misalnya eh, kepuasan terhadap layanan poliklinik misalnya, kepuasan terhadap layanan kalau di luar itu misalnya olahraga seperti apa. Nah, itu semua yang seringkali itu agak dilupakan ya, tetapi di tingkat politeknik saya kira pasti ada karena yang bertanggung jawab terhadap unit-unit layanan itu kan di tingkat UBPS ya atau di bawah direktur, bukan di prodi saya kira. Ya. Nah, ini mesti Bapak Ibu jawab semua. Ya, kriteria dosen. Nah, ini kebijakan menetapkan dosen. Pak, saya kira itu juga ada kinerja perilaku dosen. Nah, ini kinerjanya
tentunya dalam bentuk EWMP atau BKD dan seterusnya. Perilaku dosen, nah ini ada kode etik biasanya yang disertakan kode etiknya, ada kode etik, enggak. Kode etik itu termasuk kan reward dan punishment seperti apa. Pengembangan profesional, nah ini bagaimana dosen-dosen itu mendapatkan kesempatan misalnya ikut seminar di sana, ikut pelatihan di sini. Nah ini kan ada apa perencanaannya tiap tahun dan seterusnya. Kemudian dosen dan ya ini hampir sama dengan yang 9. Kemudian ke kriteria ini masih lima. Jadi 5 itu banyak sekali. Tapi Bapak Ibu nggak usah cemas atau menjadi frustrasi. Bapak Ibu tinggal menjawab yang ada ini aja balet-balet ini aja. Ye, dijawab balet-balet yang ada sebelah kanan ini. Ye. Dan tentunya jawabannya harus disertakan bukti. Nah, kriteria 6 sarana prasarana, saya kira ini sudah hal yang umum, Bapak Ibu pasti memilikinya. Nah, ini tentunya ditambahkan di sini hasil survei kepuasan mahasiswa ataupun dosen misalnya terhadap layanan laboratorium dan seterusnya. Kemudian ini sarana pendidikan ya fisik, ini juga tinggal dijawab saja. Saya kira 6 masih tidak ada masalah. Penjaminan mutu. Nah, ini seringkali juga saya kira di Poltek juga sudah ada penjaminan mutu. Ini diceritakan dari tingkat UPPS atau tingkat Poltek. Ada penjaminan mutu tingkat Poltek itu kan biasanya dia ber apa namanya itu? Berkewajiban atau memiliki tugas misalnya membuat pedoman-pedoman yang kemudian akan diturunkan ke prodi. Jadi bagaimana itu terjadi dan bagaimana pelaksanaan PPEPP. Ya. Penjaminan mutu masih ini sosialisasi, enggak sulit ini Bapak Ibu tinggal menulis apa yang diminta saja. Jadi misalnya nih sistem penjaminan mutu yang 7.1 nomor 3, bagaimana sumber daya dikelola untuk penjaminan mutu. Nah, kita kalau ditanyain gitu kan agak bingung ya. Saya terus terang saya juga bingung. Gimana sih bingung apa sebenarnya yang dia tanyain itu kan gitu ya. Tetapi coba di yang ada baletnya tuh. Institusi mengidentifikasi sumber daya yang dipetakan untuk menerapkan pemeliharaan dan meningkatkan. Nah, berarti ini adalah personil pada sistem penjaminan mutu. Berarti ini ada misalnya dalam bentuk SK, terus kemudian personel-personel itu diambilnya dari mana, kemudian eh, tugasnya apa dan seterusnya. Itu dasarnya adalah SK. Kemudian nah, cukup enggak? Oh, orang ini prodinya ada sekian, berarti kalau ada sekian ini ya relatif sekarang buktinya semua berjalan dengan baik, berarti kan cukup. Jadi kita nggak perlu menjawab mencukupi atau tidak, tapi kita menceritakan kondisi yang realnya. Oh, ada sekian orang yang bertugas di penjaminan mutu tingkat institusi, kemudian di bawahnya di prodi itu ada sekian yang bertugas sebagai unit penjaminan mutu. Nah, seperti itu saya kira. Jadi menyebutkan apa sih keseharian atau yang sudah dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk me, apa itu mengarang atau gimana menarasikan enggak ya, karena kembali bahwa Bapak Ibu harus ingat aturan-aturan baku atau standar baku yang ada di dalam SNDikti minimal dan Permen 53. Nih, nggak usahlah dilihat dulu dari standar LAMPT nih. Itu aja dulu. Kalau itu udah lebih, ya baru kita lihat di LAMPT-nya seperti apa. Nih. Kemudian kriteria 8 administrasi biasa. Ini dulu kan di kriteria 2 nih tata kelola. Sekarang ada di 8. Hampir mirip Ibu Bapak sekalian. Mungkin tambahannya adalah laporan survei kepuasan mitra kerjasama. Bagaimana apa namanya itu
staf dari eh, UPPS itu melayani mitra kerjasama. Misalnya kalau ada tamu datang, misalnya tamu yang bekerja sama ya untuk melakukan sesuatu, siapa yang akan menghandle dan seterusnya itu ada SOP-nya di sana. Saya kira ini pasti ada ya, tidak ada masalah saya kira. Dan yang tentunya ada di sini adalah survei kepuasan mitra kerjasama. Ih, ini masih tinggal dijawab aja, nggak terlalu sulit kayak ini. Nanti kalau Bapak Ibu kesulitan, kalau sekarang mungkin belum terbayang ya, karena mungkin belum selesai draftnya. Tapi pada saat nanti Bapak Ibu menulis atau menyusun draft, barulah persoalan itu akan dihadapi, sehingga disitulah baru akan timbul pertanyaan. Silakan nanti pertemuan ke depan kita diskusikan bersama-sama. Mungkin saya tidak belum tentu saya sempurna bisa menjawab, tapi di sini Prof. Joko dan mungkin kita bisa bersama-sama. Kalaupun saya tidak bisa menjawab, mungkin saya akan sampaikan pertanyaan itu ke majelis untuk bisa diberikan pencerahan yang nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Itu untuk sosialisasi tentang 8 kriteria penilaian kualitatif. Saya kira itu untuk berikutnya. Jika ada pertanyaan, mohon bisa ditanyakan. Untuk sebelumnya kita nanti akan lanjut pada ini, pada sesi berikutnya yaitu strategi. Ya, silakan Pak. Saya kembalikan ke Prof. Joko. Terima kasih. Oke, terima kasih Absari. 8 kriteria ya. Jadi memang yang terpenting pada Bapak Ibu nanti menjawab itu yang dikatakan tadi palet itu apa artinya pemenuhan elemen itu. Jadi ada subkriteria, ada elemen dan pemenuhan elemen itu. Yang penting itu nanti itu yang dijabarkan melalui dokumen-dokumen yang sudah disiapkan ya. Jadi kalau ada belum dokumennya mulai sekarang harus dibuat ya supaya nanti kita bisa melakukan narasi dengan dokumen itu. Oke, kalau ada diskusi dari kriteria 1 sampai 8 mungkin ini ya kalau kriteria nanti pada saat anunya aja ya pada saat istilahnya Pembahasan diskusi membahas tentang draft kriteria yang 1 kriteria 2 itu ya. Oke. Oke, monggo kalau ada diteruskan aja buat dari yang apa ini sekarang kita untuk berikutnya strategi aja biar agak sedikit strategi nggih, monggo. Oh ini tadi masih sini. Nah, ini bagaimana sih pembimbingan kan begitu Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini hal-hal yang sudah biasa dilakukan kalau mungkin di tingkat universitas atau ini hanya sekarang diformalkan kan begitu ya. Diformalkan tujuannya agar Bapak Ibu sekalian bisa nantinya menyajikan LED yang betul-betul smart, pendek, padat, dan memiliki validitas yang tinggi. Itu saja sebenarnya. Jadi pembimbingan atau nurturing ya seperti tadi juga saya sudah sampaikan bahwa ini selama 8 minggu sebenarnya. Nah, bukan berarti bahwa 8 minggu tiap hari itu ada Zoom. Nanti Bapak Ibu nggak jadi ngajar, mahasiswanya demo semua. Jadi pertemuan itu akan dilakukan setiap 2 minggu sekali. Jadi ada 8 berarti ada 4 kali. Nah, yang sekarang ini sebenarnya belum hitungan untuk pertemuan pertama, tapi ini adalah pertemuan pendahuluan untuk memberikan gambaran seperti apa sih pembimbingan itu akan berjalan. Jadi saya nggak bisa baca ini kalau nggak dimatikan. Mohon maaf ini Bapak dan Ibu. Ini ya. Kalau matanya agak
ini silau. Jadi nurturing ini 8 minggu. Nah, hasil akhirnya itu apa sih sebenarnya? Yaitu bahwa hasil akhirnya itu adalah draft LED yang sudah terbentuk, yang sudah berbunyi dan sudah apa namanya itu, tinggal menghaluskan saja sebenarnya seperti itu. Dan nantinya Bapak Ibu akan memiliki waktu 8 minggu lagi untuk menyempurnakan lagi. Biasanya itu kan penyempurnaan itu yang sering terjadi karena ada beberapa dokumen yang belum ketemu misalnya. Ya tadi misalnya tentang keselamatan. Karena kita tidak biasa bukan menjadikan itu menjadi hal yang fokus, tapi kita sudah biasa otomatis kita melakukan itu tetapi belum tertulis, misalnya begitu. Sehingga Bapak Ibu punya waktu untuk membuat SOP tersebut dan kemudian melinkkan ke narasi yang sudah Bapak Ibu susun. Bu Hapsari, Ye, Bu Hapsari, silakan. Ye. apa suaranya termute, Bu? Oh, mohon maaf. Sebentar nih. Enggak. Jelas, terdengar Bu jelas. Hapsari, Oh iya, apa Terjelas. bisa dengar suara saya? suaranya bisa saya dengar, tapi Bu Hapsari sepertinya termute atau terlempar, tapi terlempar masih Enggak, ada enggak, ininya enggak. gambarnya. enggak. Jelas. Suara Bu Absari jelas, Pak Miko. Jelas kami dengar. Suaranya jelas. Sinyal Iya. Pak Miko mungkin. Sinyal Itu Pak enggak Oh Sugeng. juga iya, suaranya. Ya, apa? kayaknya sinyalnya itu ye. Bagaimana masih bisa Hmm, terdengar, Bapak Ibu yang Terdengar. lain? udah. Oh Terdengar iya, Ibu. iya. Terdengar jelas Dengar di. jelas Bu Sari. Iya, terima kasih. Ya, seperti Kenapa itu. sih? Jadi pertemuan hari ini kan tadi ya briefing sebenarnya. Kalau kalau saya katakan briefing itu sebenarnya saya malu Bapak dan Ibu sekalian. Seolah-olah kok saya menggurui Bapak Ibu padahal kita ini sama-sama belajar untuk 8 kriteria. Hanya kami tahu sedikit lebih duluan dibandingkan Bapak dan Ibu. Itu saja sebenarnya. Tapi pada dasarnya kita sama-sama belajar. Karena semakin banyak kita memahami itu akan semakin banyak hal-hal yang perlu didiskusikan, hal-hal yang perlu, oh iya kok ternyata ini ya gitu. Ternyata ada hal-hal yang memang perlu nantinya mungkin kita sarankan atau kita berikan masukan bagi LAMPT, oh ini kami nggak ada misalnya. Karena itu tadi bahwa eh, awalnya itu adalah dasarnya adalah basicnya akreditasi untuk eh, medical, untuk human medical, bukan untuk kedokteran hewan seperti itu. Ye. Jadi perkenalan tadi Bapak Ibu sudah, ye, saya sendiri kemudian Prof Joko. Ini kami ada legalitas juga ya, meskipun ini kami perlu juga ini sebagai prosedur awal. Tadi kita sudah masuk ke poin 3 pengenalan. Kemudian nanti lagi sebentar kita akan menetapkan jadwal. Kemudian penugasan penyusunan draft 1, 2, dan seterusnya. Dan penutup. Itu saja saya kira untuk selanjutnya. Nah, sebentar kok ini kok. Sekarang agak. Nah, tujuan pembimbingan saya kira sudah. Jadi untuk UPPS memahami instrumen saya kira kita sudah semua tadi. Kemudian menyusun laporan. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sudah mulai sedikit banyak, oh ya, enggak, sebenarnya hampir mirip dengan 9 kriteria, hanya sekarang lebih banyak bicara tentang kualitatif. Kemudian UPPS dan PS saya kira saya yakin sudah memahami proses akreditasi. Buktinya kita sekarang sudah dalam fase pada pembimbingan. Berarti dari awal itu Bapak Ibu sudah melaksanakan proses itu dengan benar sampai kita ketemu hari ini di ruang Zoom ini. Ya, kemudian nah, tata cara teknis dan prosedur pembimbingan. Nah, ini tata caranya sebenarnya ini sama sebenarnya. Sudah kan ini subkoordinator menetapkan 2 orang tim pembimbing, saya dan Prof. Joko. Kemudian tim pembimbing menyatakan kesediaan sudah, tim pembimbing sudah menetapkan. Nah, ini untuk menetapkan tanggal dan jam. Nanti kita mungkin perlu sepakati harinya apa. Ini karena kemarin kan
oh ya sudah Kamis karena hari Rebu kemarin kebetulan saya monef monef ke Prof Joko ya, ke Ya, kemarin. FKHDM sampai sampai sore nye. Oh ya. Nye. Kemudian tanggal briefing ini hari ini dan seterusnya. Nah, ya, ini sudah 8 minggu. Nah, pembimbing harus mematuhi kode etik yang berlaku. Kegiatan briefing secara daring sebanyak sekarang ini sebenarnya nggak sampai 3 sampai 4 jam ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira kalau sampai 3 jam nanti saya ngomong sendiri nih Bapak Ibu sudah ke awang-awang, sudah pada kantuk, sudah fokusnya sudah berkurang. Karena 3 kali pertemuan dan waktunya. Nah, biasanya yang akan lama itu pada saat kita diskusi draft, karena disitulah akan banyak sekali masalah atau problem yang kita harus pecahkan bersama-sama. Nah, kalau sekarang karena hanya sebagai apa namanya itu sosialisasi untuk memberikan pemahaman, saya kira tidak terlalu banyak yang yang akan bisa ditanyakan. Nah, ini sudah 1 kali perkenalan, sudah kesepakatan. Nah, sebentar akan pengenalan instrumen sudah, tanya jawab program tadi tanya jawab sudah kita lakukan bersama langsung, kemudian seterusnya ini maksimum 1 minggu. Prosedur ini sudah. Nah, mungkin yang penting ini, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pembimbingan. Bapak Ibu sekalian, mohon juga kami diingatkan, karena kadang-kala kalau sudah bicara gini kan suka melakukan kesalahan ya. Mohon diingatkan atau boleh silakan diprotes, karena itu adalah suatu masukan yang sangat 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 penting bagi kami berdua. Nah, ini. Jadi apa sih yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Jadi kami berdua ini harus bekerja sama dengan Bapak Ibu semua dengan atas nama LAM PT, tidak mengatasnamakan institusi masing-masing, tapi kami berdua itu adalah asesor yang ditugaskan oleh LAM PT KES. Itu saja sebenarnya. Kemudian mematuhi kode etik, kami memiliki kode etik asesor, kemudian dilakukan hanya secara online. Jadi kita nggak bisa ketemu muka. Ya nggak mungkin rasanya ya Pak ya, karena jauh ya Pak ya, Kumbuh ini banyak dananya luar biasa. Kemudian memberikan penjelasan tentang proses dan instrumen sudah, kemudian melaksanakan briefing sudah, kemudian menjaga objektivitas dalam memberikan bimbingan dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Nah, ini kami sangat-sangat berusaha untuk ini. Karena apa? Karena ini sangat-sangat penting untuk bisa apa namanya itu menghasilkan LED yang betul-betul sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Poltekkes. Tentunya Poltekkes memiliki aturan-aturan yang aturan tersebut disusun berdasarkan aturan yang ada di atasnya. Tentunya sekarang ada di bawah Permen ataupun SNDikti dan seterusnya. Jadi ada standar yang harus dipenuhi di sana. Kemudian menghindari pemberian saran yang tidak relevan dengan standar kriteria akreditasi. Nah, ini juga jadi memang kami tidak diperbolehkan memberikan saran misalnya sesuatu yang tidak terkait dengan kriteria akreditasi. Kemudian menghindari hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UPPS. Saya kira ini juga sangat-sangat kami jaga agar semua berjalan dengan baik dan hasilnya adalah LED yang layak dan tidak banyak menimbulkan apa namanya itu pertanyaan karena semua sudah ada. Nah, itu akan memudahkan bagi asesor untuk mempelajari dan memberikan penilaian bagi naskah LED Ibu Bapak sekalian. Nah, ini kami tidak boleh menggunakan. Nah, sehingga dari tadi saya tidak menggunakan posisi saya hanya sebagai asesor yang ditugaskan. Kami berdua adalah asesor yang ditugaskan oleh LAM PT. Tidak, kami juga tidak boleh campur tangan keputusan. Jadi kami hanya tadi menanyakan tentang ada kebijakan. Jadi kami tidak boleh misalnya mengatakan, oh harus harus membuat ini. Enggak. Tapi apa yang sudah Bapak Ibu miliki
Itulah yang menjadi dasar. Nah, memberi saran misalnya, oh ya mungkin perlu tadi ya SOP tentang keselamatan karena kita melakukan tapi mungkin belum tertulis, tinggal kita menuliskan sesuai apa yang telah dilakukan itu saja. Kemudian memberikan penilaian pendapat simpulan terhadap pemenuhan elemen utama. Nah, ini memang tidak boleh karena tugas kami adalah membimbing bukan menilai. Kemudian menutupi kekurangan UPPS itu pasti karena setiap UPPS atau PS itu merupakan eh, mitra sejawat ya yang harus saling menghargai saya kira. Kemudian yang terakhir melakukan pembimbingan di luar meeting yang termasuk mengadakan. Nah, ini tidak boleh. Jadi di luar meeting LAMPTKS atau Zoom terdokumentasi disimak secara tatap luring dengan ya. Jadi kami tidak diizinkan untuk melakukan tatap muka langsung luring berarti di luar jaringan dengan HTTPS. Kalau misalnya ketemu secara tidak langsung di bandara terus cerita, nah itu kan informal ya, mungkin ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau sengaja untuk ini kami tidak diperkenankan. Nah, sekarang masuk ke jadwal pembimbingan. Saya sudah ini, ini secara umum tanggalnya pertemuan pertama kan sekarang briefing ya. Jadi kita sudah lakukan, kalau ini, mohon maaf, saya coba ginikan aja ya, apa ke Word saja biar mudah untuk ini tadi. Nah, ini. Ya. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu sekalian? Bisa. Ye. Jadi hari ini Kamis 16 Oktober kita briefing perkenalan dan ini sudah kita laksanakan. Nah, kemudian ada keterangannya ini kan sudah terlaksana hari ini. Nah, yang perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu eh, wajib mengupload draft kriteria 1 dan 2. Nah, kapan kira-kira Bapak dan Ibu bersedia atau siap untuk mengupload. Nah, saya tuliskan 23 Oktober. Ini sebagai jadwal tentatif saja. Kalau Bapak Ibu bisa memenuhi silakan. Karena apa? Jadwal pendampingan atau pembimbingan ini kan 2 bulan ya. Dari 15 Oktober sampai 8 Desember. Hanya kami harus wajib untuk menyerahkan atau mensubmit jadwal pendampingan secara utuh. Nah, karena belum ada, saya tuliskan 23. Bapak Ibu kira-kira kapan bisa sempat untuk mengupload draft? Apakah 23 berarti kalau sekarang seminggu lagi ya? Minggu Kalau lagi. tidak, Ya, memang kira-kira anunya seminggu Bu Hasan. ye, 1 minggu ye. Waktunya 1 minggu ya. Ye. Nah, ya, tanggal 23 Oktober. Nah, nanti kan pertanyaannya kan begini. Wah, kami belum, tapi saya yakin pasti sudah mulai ngedraft ya. Hanya mungkin kurang sedikit-sedikit ya. Karena kalau belum ngedraft kayaknya nggak bisa eh, mendaftar di SIMAK kayaknya nih. Ya, itu. Jadi 23 Oktober ini mohon bisa di-upload untuk draft kriteria 1 dan 2. Kemudian kita ketemu. Jadi tidak harus 23 Bapak dan Ibu misalnya nggak sempat. Yang penting jangan sampai pertemuan kedua tanggal 30 itu kemarinnya 29 baru di-upload sehingga kami nggak punya waktu untuk membaca. Nah, paling tidak itu minimal lah berikan kami waktu untuk membaca ya 2 hari ya. Jadi bisa misalnya tanggal misalnya nggak sempat ada banyak kegiatan tanggal 25 atau 26 silakan. Nah, yang penting nanti diinformasikan ke Lampetikes. Boleh, tapi untuk sekarang mungkin saya tuliskan 23, tidak menutup kemungkinan boleh Bapak dan Ibu untuk mengupload itu sampai tanggal 26 sehingga kami memiliki waktu yang cukup untuk bisa me, me- apa, bukan merevisi,
membahas atau memberikan catatan-catatan terhadap draft yang sudah Bapak Ibu upload tersebut untuk menjadi lebih baik seperti itu. Sehingga nanti tanggal 30 kita ketemu lagi di Zoom. Nah, apa yang kita bahas yaitu tentang draft kriteria 1 dan 2. Nah, pada saat itu mohon yang kriteria 3, 4, 5 sampai minggu depannya mohon untuk mengupload. Sehingga nanti pada saat tanggal 13 November itu kita sudah bisa bahas kriteria 3, 4, dan 5. Nah, kemudian besoknya boleh Bapak dan Ibu untuk upload yang draft 6, 7, 8 sampai tanggal 13. Kemudian kita ketemu lagi Kamis tanggal 20. Nah, kenapa ini kok cuma seminggu? Nah, ini hanya tentatif saja sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya masukkan 27, takutnya nanti kelebihan sampai kan tanggal 9 Desember ya terakhirnya. Nanti kita nggak punya waktu untuk mungkin perlu ditambahkan satu lagi apa untuk membicarakan secara utuh secara keseluruhan dari kriteria 1 sampai 8. Nih, itu pertemuan berikutnya adalah tanggal 20 November. Kemudian tanggal 27 November ini pembahasan keempat atau terakhir adalah gabungan dari keseluruhan. Jadi kita sudah memiliki draft secara keseluruhan 8 kriteria. Bapak Ibu tinggal menambahkan nanti ringkasan. Ringkasan itu kelihatannya sepele tapi sebenarnya sangat-sangat penting untuk dibahas sebenarnya menurut saya. Jadi kita bisa membuat ringkasan kalau seluruh kriteria itu sudah disusun. Kenapa? Karena di dalam ringkasan itu merupakan berisi tentang itu tadi capaian kinerja dari kriteria 1 sampai 8 dan ditutup dengan strategi pengembangan dari analisis SWOT yang sudah kita lakukan. Begitu Bapak Ibu sekalian, apakah setuju atau ada perubahan hari silakan. Jadi kami mengikuti saja. Wah, Kamis itu misalnya penuh, boleh silakan untuk diubah. Nantinya kami mengikuti. Selama tidak ada tugas karena nanti tugas asesmen lapang juga ada di kami. Tapi saya kira ini juga menjadi prioritas. Nggih. Terima kasih. Silakan jika ada yang perlu diperbaiki. Jadi tugas kami itu adalah dari 15 Oktober sampai 9 Desember. Monggo kalau ada perbaikan saya persilahkan. Kalau tidak ada, kalau sudah diterima, berarti Kamis ini jam berapa Bu rencananya? Jam 9. berapa? Silakan saya ini saja, saya ikut saja, Prof. Jam Jam 9 ya, sampai jam 11 itu ya. bisa karena kalau sudah pembahasan itu biasanya waktunya cukup panjang, Prof. Kalau sekarang kan hanya briefing, jadi sekarang ini 1,5 jam ya, baru Ya. 1,5 jam Ya, sudah. jam 9 sampai selesai ya. Bagaimana Bapak Ibu Prodi? Boleh, Dok. Jadi Jadi kalau ini ya misalnya waktunya ya. Sementara Kamis ya. Iya. Sementara Kamis jam 9 ya mulainya ya. Gitu Bu Deli. Jadi Baik, Dok. Ya, oke. Jadi kita sepakati harinya Kamis dan tanggalnya sudah ditentukan oleh Bu Absari, sudah dibuatkan. Nah, nanti Bapak Ibu harus sudah ya seperti ini ya. Jadi kalau ini seminggu lagi harus mengupload ke SIMA mengenai kriteria 1 dan 2, begitu juga seterusnya. Itu ya, Bu Deli. Baik, Prof. Ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada sesuatu yang ini silakan untuk disampaikan. Monggo Bu Deli, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertanyaan secara teknis nanti pada saat pembahasan di kriteria 1, 2 dan seterusnya ya. Saya mulai bertanya ya, Bu. Izin bertanya boleh?
Ya, Ya, monggo. jadi Silakan Dokter Susi. ya terima kasih. Berkaitan dengan yang tidak boleh itu tadi dong, saya misalnya saja ketika kami mengisi kan kriteria itu ada yang mungkin sifatnya teknis bagaimana itu boleh walaupun tadi kan dibilang sebentar ini gimana cara mengisi gitu. Maksud saya bukan ditunjukkan bagaimana cara harus apanya, tapi teknik mengisi misalnya boleh nggak seperti itu? Saya kontak dokter ketika mengisinya. Tadi kan ada disebutkan bahwa ada yang tidak boleh kan. Nah, seperti apa itu dokter? Iya. Ya, terima kasih Dokter Susi. Mungkin dari Prof. Joko, Saya silakan. nggak begitu dengar ya pertanyaannya. Iya, mungkin karena di jalan. Mohon maaf, Dokter Susi, kayaknya suaranya terputus-putus. Oh ya, mohon maaf ya. Saya ada keperluan tadi ke Balai Nagari, jadi Iya, memang ini dalam perjalanan. Jadi iya, begini, itu kan tadi ada yang tidak boleh kami iya. lakukan kontak gitu. Hanya saja di dalam mengisi, ya ketika mengisi besok itu kan kriteria-kriteria, ada mungkin secara teknis kami ingin menyampaikan apa yang terkendala begitu loh. Ingin kami untuk biar mengisinya itu benar, tapi tidak tidak dalam konten begitu loh. Boleh nggak kami kontak kepada Bapak dan Ibu berdua? Ya, secara etik itu tidak diperbolehkan, Bu. Jadi tidak diperbolehkan nanti ketika kita pada saat ketemu pertemuan itu, pada saat pembahasan kriteria itu kita apa saja dipertanyakan boleh aja. Oh ya, boleh. Ya. Baik, terima kasih dok. Terima kasih. Jadi Dokter Susi tanpa mengurangi mengurangi rasa hormat kami. Jadi sesuai dengan kode etik memang itu tidak diperbolehkan. Tetapi kami menyiapkan waktu pada saat 2 minggu yang akan datang. Silakan Bapak Ibu, ya kalau ada pastinya kan dari sekian banyak kriteria itu ada hal yang susah. Untuk ini silakan nanti kita bicarakan bersama bagaimana mengisinya begitu. Ya betul. Baik, terima kasih dok. Terima kasih. Izin, Yes, masih ya. boleh berdiskusi? Masih, monggo. Waktunya masih banyak. Iya, izin Bu Kaprodi, izin Bu Absari dan Dr. Asari dan Prof. Joko, saya Ulfa. Ini berkaitan dengan kriteria satu dok tentang PMTS. Jadi mungkin 2 minggu lagi akan dibahas, tapi kita kan sedang menyiapkan nih mengisi. Nah, selama ini kami terutama tentang keunggulan prodi, kami selama ini berpendapat berdasarkan tracer tadi kami dari angkatan 1 sampai angkatan 5 ini sekitar 219 alumni yang sudah kita luluskan itu alumni kita itu paling banyak di pet animal di klinik hewan. Kemudian yang kedua adalah di reproduksi hewan ternak di inseminator ya, 2 itu. Jadi kemudian kami kami di prodi itu mengidentifikasi keunggulan prodi itu adalah di paramedik di pet animal dan di reproduksi hewan. Itu yang kita ini kan draft kita yang kita masukkan. Nah, kalau kita lihat di prodi yang lain mungkin lebih ada yang misalnya kemarin Jambi ada UWKS, kemudian ada Erlangga itu menyebutkan ada disebutkan objeknya atau hewannya dia di hewan ternak, hewan ruminansia seperti itu. Nah, kira-kira kalau kami mengambil tadi 2 tadi, kami itu ini dari SKKNI 013 ya, 046 ya, 046 2013 itu. Jadi kita meinikan 2 itu. Apakah itu terlalu banyak, kurang spesifik, ataukah seperti apa sarannya? Jadi nanti dalam kami menyusun ini dalam 1-2 minggu ini sehingga bisa lebih mendekati kriteria yang sama-sama diharapkan. Terima kasih Prof. Joko dan
Dr. Haksari. Terima kasih Dokter Ulfa. Mungkin Ya, dari monggo, Prof. Joko, Prof. Sari. silakan Ya, Prof. monggo, Prof. Sari, Prof. Sari. Nggih. Eh, Saya coba izin coba menjawab. Jadi begini, Dokter Ulfa. Sebentar ya, ini anjing namanya dokter hewan begini ya. Kami anjingnya. Ini. Jadi begini. Tadi kan pertanyaannya adalah kalau saya tidak salah tangkap tadi mohon diulang sedikit dok. Tentang Wah. identifikasi keunggulan Oh ya, prodi. keunggulan. Iya. Identifikasi keunggulan Jadi prodi, Dok. ya, jadi begini, keunggulan itu kan sesuatu yang pokoknya kalau memilih atau mau menjadi paramedik yang terampil dalam menangani pet animal dan IB itu masuk aja di kayak kumbuhan gitu ya. Nah, itu dari mana? Kan dari alumni juga ya. Jadi masukan dari stakeholder eksternal itu menjadi sesuatu yang eh, fokus bagi prodi untuk memberikan kompetensi yang cukup untuk bisa menjadi seseorang yang terampil dalam membantu dokter hewan atau sebagai paramedik pada pet animal dan pada diagnosis kepentingan melalui rektal kan begitu seperti itu. Nah, silakan bagus itu. Tidak ada yang salah atau tidak ada yang kurang. Nah, nanti depannya mungkin bisa disempurnakan misalnya dengan tetap di pet animal tapi mungkin pada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang lebih spesifik yang mungkin di tempat lain belum. Tidak ada yang salah atau tidak ada yang kurang. Begitu, Dokter Ulfa, seperti itu. Sepanjang Bapak itu mencantumkan masukan dari hasil lokakarya kurikulum, misalnya masukan dari stakeholder eksternal, satu dari klinik hewan, misalnya. Klinik hewan kan ada banyak tuh di Payakumbuh ya, yang menangani tentang pet animal. Ya, Kemudian dari dinas, misalnya. Kemudian juga dari alumni. Alumni kan termasuk stakeholder eksternal itu ya. memberikan masukan seperti itu sehingga itulah untuk menentukan keunggulan dari prodi D3 medik veteriner. Begitu, Pak Dokter. Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Dok. Jadi kami Ini itu dari sama-sama. data tersearch tadi kami itu sekitar Ya, 219 alumni itu ya. 60-70% memang bekerja di klinik pet Nggih, animal nggih, ya. nggih, Kemudian nggih. sekitar 20 Heeh, persenan ya, 20 heeh. persenan itu di tenaga inseminator di reproduksi lah, reproduksi hewan ternak itu yang baik yang berstatus ASN atau yang mandiri. Ya, Itu apa namanya berdasarkan itu kemudian kita juga ada kerjasama dengan Balai Pelatihan Cinagara itu untuk hampir tiap tahun kita melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi untuk inseminasi buatan. Sebenarnya kalau level D3 kan sebenarnya kan sudah sampai apa namanya PKB atau sampai ya, apa ya, namanya reproduksi ya ininya. ya. Tetapi eh, tetapi kan harus dari inseminasi buatan dulu. Jadi itu Nggih, yang kita kerjakan. Baik, terima kasih masukannya. Mungkin nanti akan kami lengkapi dengan kuesioner nggih, dari stakeholder eksternal untuk memperkuat itu nggih. atau memang ada Silakan. masukan yang lain dari alumni juga. Terima kasih, Dok Oke, Absari. sama-sama. Bagus sekali itu Dokter Ulfa. Jadi nanti tinggal ditambahkan aja sebagai bukti itu adalah laporan analisis hasil research study misalnya seperti itu kan ada berapa ininya masukan-masukan mereka itu apa kan gitu. Ya. Apakah dulu sudah pernah dilakukan lokakarya kurikulum di D3 ini? Sudah, Sudah ya. Nah itu sudah beberapa kali. nanti ya bagus itu. Jadi kalau sudah beberapa kali kan yang terakhir tentunya sudah bisa disebutkan mengundang ini ada SOP-nya lah. Mengundang ini pasti semua akan ada buktinya ya. Saya kira itu tidak ada masalah Dokter Ufa tinggal mungkin memperhalus saja. Nggih. Terima kasih. Ada lagi? Sama-sama. Ada lagi?
Silakan Bapak Ibu. Semakin banyak pertanyaan itu kami malah senang loh. Sehingga nanti menyusunnya juga menjadi lebih terbayang apa mesti ditulis. Izin dokter, ini Ya, kelihatan seperti silakan, ada silakan. Pak Wadir satu, Pak Jamaludin, atau Oh, Direktur satu silakan bidang akademik masih Pak mungkin Wadir. mohon apa arahan atau mungkin ada ininya, Pak Wadir satu, mohon izin. Eh, izin Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya bisa didengar? Cukup Iya, jelas. bisa. Baik, baik. Terima kasih, mohon maaf. Kebetulan saya sedang di luar kampus, jadi kadang-kadang sinyalnya tidak begitu bagus, sering terlempar keluar. Jadi Iya. beberapa kali saya tidak bisa fokus. Eh, namun demikian, tadi saya sudah menangkap beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan teknis jadwal, begitu ya, Prof. Hafsari, kemudian Prof. Joko. Eh, saya sih berharap karena mekanisme yang dibangun oleh LAMPTKes ini, menurut hemat pengamatan saya sangat bagus, begitu ya, Prof. Artinya begini, sambil kita belajar, kemudian sambil juga kita langsung mempraktekkan eh, dokumen yang akan kita persiapkan, begitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian secara otomatis kita juga akan mendapatkan bimbingan dan arahan, begitu, kira-kira seperti itu ya. Eh, kalau boleh saya menyarankan ini ke teman-teman semuanya, yang pertama, kita semuanya ini harus full team gitu ya, full team ekstra terlibat semuanya, begitu. Karena ini momen yang penting sekali bagi kita semuanya, supaya nanti kita menghasilkan keluaran dokumen yang betul-betul sesuai dengan panduan yang diharapkan oleh LAMPTKes, sehingga tentu nilainya kita berharap sangat maksimal begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sempat ngintip sejenak terkait dengan tanggal-tanggal gitu, Prof ya, Prof Hafsari, tanggal-tanggal selanjutnya begitu ya. Ya. Apakah memungkinkan ini? Saya minta ke teman-teman ini jika memungkinkan, tapi kalau tidak masalah juga. Apakah memungkinkan jadwal pembimbingan itu kita laksanakan di malam hari begitu? Ini kalau memungkinkan saja. Maksudnya biasanya mohon maaf, saya agak sedikit kegiatan yang lain kadang-kadang yang memang menyita pemikiran dan yang tidak bisa saya tinggalkan begitu. Jadi kalau memungkinkan pembimbingannya itu kita lakukan misalnya jam 8 malam, biasanya itu saya agak lebih sedikit fokus begitu ya. Sedikit fokus, kemudian tidak ada aktivitas layanan yang lain gitu lah kira-kira. Ini kalau memungkinkan saja. Tapi kalau tidak memungkinkan, Ya, saya jawab aja langsung ya, Prof. Pak. Iya, Jadi silakan. itu kita disarankan oleh LAMPTKes itu pada jam kerja, Pak. Oh, begitu. Jam kerja. Jadi kalau bisa ya mulai jam 8 sampai nggak usah siang-siang, jam 1 itu. Jadi tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan kalau malam, Pak. Di luar jam kerja tidak memungkinkan gitu ya? Tidak memungkinkan, ya. Oh, begitu. Baik. Kalau begini, Bapak, mungkin akan kami sampaikan ke LAMPTKes seperti apa. Apakah karena kondisinya saya hanya menyampaikan saran dari Bapak saja. Syukur kalau diterima, kalau tidak mohon dimaafkan gitu saja. Jadi agar semuanya berjalan dengan baik. Tapi aturannya memang harus jam kerja. Karena apa? Karena mereka juga pantau kami. Oh, begitu. Iya. Baik. Jadi ada recording yang untuk memantau kami dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Jadi mohon dimaafkan. Baik. Karena kita dipantau, Pak. Kalau ini kan dia merekod juga. Baik.
Kalau Ya. memang itu ketentuannya saya ikut saja. Ya. Jadi dipastikan Mudah-mudahan aja di jam ya, kerja. Ya. mudah-mudahan di jadwal yang sama agak sedikit lapang begitu ya, agak sedikit lapang aktivitas saya. Tapi saya berharap teman-teman semuanya tidak ada kegiatan yang lain begitu ya, sehingga kita semuanya bisa terlibat dengan baik. Sehingga nanti karena saya lihat ini misalnya di hari ini kita ketemu, kemudian di minggu yang selanjutnya kita sudah selesai menyusun draftnya, walaupun sekarang memang sudah dilakukan secara perlahan begitu. Itu sih dari saya. Kalau memang ketentuannya tidak memungkinkan ya saya ikuti saja, nggak ada masalah. Mudah-mudahan Terima kasih. bisa lebih optimal. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih Bapak. Pak Jamal. Makasih. Bu Delvi ada lagi? Kalau tidak ada monggo ditutup Pak Wadir apa Pak Bu Delvi monggo. Sepertinya Bu Susi mau bertanya. Oh, enggak jadi. Nah, monggo Pak Wadir atau Bu Delvi yang menutup, saya persilakan. Satu lagi, Dok, mungkin tadi agak ini untuk memastikan lagi, Dok, ataupun Prof. Jadi yang untuk minggu depan yang sudah kita persiapkan draftnya bagian mana ya, Dok? Kriteria 1 dan 2. Kriteria 1 dan 2, baik. Biar mungkin Ya. tadi ada yang ketinggalan bisa tahu. Berarti kriteria 1 dan kriteria 2 kita persiapkan draftnya sampai hari Rabu gitu ya, Dok? Ya, untuk diupload disimak. Disimak. Diupload ya. Ya. Nanti Terima terus kasih, Dok. kita baca, terus nanti pertemuan berikutnya kita bahas bersama. Baik, terima kasih. Monggo ditutup sekalian Bu Delvi. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dari dosen paramedik veteriner, kemudian dari P3M, Bapak Wadir 1 dan narasumber, ada Ibu Hapsari dan Pak Joko. Terima kasih untuk pembimbingan hari ini. Banyak masukan yang sudah kita catat untuk hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa lebih kita lebih memahami. Mungkin hari ini karena hanya perkenalan ya Bapak Ibu, jadi mungkin kita masih agak sedikit meraba-raba, walaupun sebelumnya kita sudah menyusun beberapa tabel, tapi mungkin ya belum maksimal lah. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bisa lebih paham lagi. Jadi untuk teman-teman semua juga kita berarti mulai hari ini sampai hari Rabu kita berusaha menyusun kriteria 1 dan kriteria 2. Begitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih. Salib Prof Joko, Bu matur Hapsari, nuwun. ketemu lagi. Silakan Prof, saya juga pamit. Ibu Bapak sekalian. Ya, semoga sehat Sampai selalu. ketemu lagi Bapak Bu. Sampai 2 minggu yang akan datang. Pamit. Insya Allah. Pamit. Terima kasih. Izin